kita bangkit berdiri, kita mau bersuka cita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
adik-adik, kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Perbuatanmu di hidupku Tuhan, di
Ya, shalom adik-adik, jumpa lagi bareng Kak Jona di sini. Nah, hari ini kita akan dengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kalian sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau dengar cerita firman-Mu. Mari Engkau urapi kami Tuhan. Buka mata hati kami, telinga kami untuk bisa mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bekerja bagi kami sehingga apapun yang kami dengar, kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberi pengertian bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kalian pasti sudah dengarkan cerita yang dibawakan oleh Bugem tentang kedisiplinan. Nah hari ini kakak akan lebih mempertegas lagi, disiplin itu seperti apa sih? Karena kan kita sudah sering dengar disiplin. Disiplin apa sih? Nah, apa itu disiplin? Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap suatu aturan. Jadi ada aturan yang harus kita taati, ada aturan yang harus kita patuhi. Nah, disiplin juga berbicara tentang latihan untuk membangun karakter. Apa itu karakter? Sifat sikap kita di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kalau kita mau bicara tentang disiplin, berarti ini kata kuncinya. Disiplin itu adalah aturan. Artinya aturan itu ditambah ketaatan untuk melakukan aturan itu atau patuh terhadap aturan itu sehingga menghasilkan karakter yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, disiplin didahului oleh suatu aturan yang dibuat yang harus dilaksanakan, ditaati, dipatuhi sehingga memiliki hasil. Kalau kita nggak punya hasil dalam menjalani kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang tidak berguna dong. Karena kita tidak ada hasil yang kita capai dari segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk disiplin. Disiplin tadi berbicara tentang aturan. Apa sih Kak itu aturan? Aturan itu terdiri dari satu, perintah. Perintah itu kan aturan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita adik-adik. Yang kedua, aturan itu berbicara tentang larangan. Nah, kalau ada perintah berarti ada larangan. Nah, yang ketiga ada sanksi. Sanksi apa itu? Hukuman. Kalau orang yang tidak taat, orang yang tidak patuh pasti akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Dan yang keempat adalah kita memperoleh reward atau penghargaan atas ketaatan, atas kepatuhan, atas disiplin yang sudah kita lakukan. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang disiplin, siapa di rumah yang tidak pernah disiplin? Disiplin itu dimulai dari apa? Mulai dari kita bangun pagi. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun pagi? Apakah kita berdoa atau tidak? Nah, kakak percaya bahwa adik-adik di rumah semuanya pasti berdoa dong, ya. Berdoa sebelum tidur, bahkan bangun, pasti kita semua berdoa. Memang awalnya tidak mudah. Memang awalnya kayaknya aduh susah banget Kak, saya kan enak tidur, saya biasanya bangun jam 7, kok sekarang harus bangun lebih awal lagi sih? Nah, kalau kita mau taat, kita mau patuh, kita mau disiplinkan diri kita, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang bisa terbangun karakternya. Latih badan kita. Kata firman Tuhan, latihan badan kita harus dilatih untuk kita disiplin. Nah, lewat kata disiplin ini kakak mau ajak kita sama-sama mau buka di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kitab Roma ada di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, Perjanjian Baru. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Kakak akan baca buat kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Ayat 2-nya bilang begini, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi cerita kita hari ini berbicara tentang aku mau berubah. Firman Tuhan tadi bilang apa? Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, kata firman Tuhan. Coba yang punya kakak, yang punya adik di rumah, tengok kiri kanannya, bilang, kamu bait Tuhan loh, tubuh kamu bait Tuhan loh, pergunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, karena kalau kita mempergunakan tubuh kita untuk hal-hal yang baik, maka kita akan mendapat reward dari Tuhan. Nah, jadi disiplin, ya, disiplin tadi itu membangun, melatih diri kita untuk menjadikan kita punya karakter yang baik. Melatih. Jadi bicara tentang karakter. Tadi kan firman Tuhan bilang bahwa supaya kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Ya kan? Apa sih kehendak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya sih, Kak? Saya pingin berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman Tuhan. Tapi bagaimana kita mau berubah? Mulai disiplinkan diri kita. Mulai taat. Tadi kan disiplin artinya taat, patuh terhadap aturan. Karena kita taat, kita patuh terhadap aturan-aturan firman Tuhan, kita sukai firman Tuhan, sukai hukum-hukum Tuhan, maka kita mulai belajar untuk berubah karakter kita. Nah, bicara karakter berarti berbicara apa? Yang pertama, tanggung jawab. Misalnya, tanggung jawab seorang anak yang bersekolah, apa sih tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah belajar. Terus tanggung jawabnya apa lagi? Ke sekolah. Itu tanggung jawab. Kenapa? Kalau kita mau belajar untuk bertanggung jawab, berarti kita akan sungguh-sungguh sekolah, sungguh-sungguh belajar. Kenapa? Karena kasihan dong, mama papa sudah capek-capek nyekolahin kita, belum lagi harus daftar sekolahnya yang sangat sulit, online-nya susah banget, masuk-masuk gak masuk juga. Nah, jadi kita harus menghargai jerih lelah orang tua kita. Kita juga menghargai apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Karena itu belajarlah bertanggung jawab. Karakter pertama adalah mulai belajar bertanggung jawab terhadap apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua, berbicara tentang karakter. Disiplin itu berarti apa? Melepaskan ego kita. Membuang ego kita yang menjadi hambatan kita untuk menjadi pribadi yang disiplin. Misalnya, seorang anak yang bersekolah, pasti dia bangunnya harus pagi-pagi dong. Ya kan? Kalau sekarang mungkin bangunnya siang-siang. Kenapa? Karena kan online semua. Bahkan kadang mungkin ada yang adik-adik yang gak mandi dulu, udah langsung pakai seragam dulu. Yang penting udah kelihatan dulu sama gurunya. Tapi kakak percaya adik-adik di rumah pasti sudah mandi dulu ya sebelum masuk belajar online. Nah, kalau dulu waktu kita sebelum belajar online, kita kan harus bangun pagi-pagi. Terus setelah bangun pagi-pagi, apakah kita langsung mandi? No, belajar untuk disiplin, berubah karakter kita. Mulai apa? Bangun pagi-pagi, mulai berdoa. Itu pertama. Kemudian setelah berdoa, apa yang kita lakukan? Bereskan tempat tidurmu. Jangan kasihan mama yang harus beresin lagi. Bereskan tempat tidurmu. Kemudian ketiga apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk bantu orang tua? Minimal kamu nyapu. Baru siap-siap mandi. Setelah itu mulai belajar, pergi ke sekolah untuk belajar. Itu namanya kita membuang ego kita. Kan membuang ego itu seperti ini loh. Aduh, saya masih pingin tidur, saya malas untuk segera bangun, apalagi dingin-dingin, hujan-hujan, kayaknya enak selimutan. Nah, harus buang ego kita. Ego itu keinginan diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri. Kita harus kalahkan ego kita sebagai hambatan untuk kita merubah diri kita, merubah karakter kita. Jadi hal kedua, lepaskan ego kita, buang ego kita yang menjadi hambatan. Dan yang ketiga, bicara tentang karakter adalah kalau kita mau berubah berarti ada sesuatu yang ingin kita capai, ada hasil. Orang berubah kan ada hasilnya. Ada hasilnya, orang berubah akan dia menjadi lebih baik atau dia berubah menjadi lebih buruk. Nah, adik-adik tahu nggak?
Tuhan maunya kita berubah menjadi lebih baik. Iya. Nah, dalam menjalankan tanggung jawab pasti ada hambatan yang harus dilalui, yaitu ego tadi. Nah, kita harus berani mengalahkan ego atau keinginan diri kita supaya kita belajar disiplin, berubah karakter kita. Kemudian jadikan hasil yang ingin dicapai itu sebagai penyemangat untuk kita tidak mudah menyerah. Artinya gini, saya ingin menjadi seorang dokter, berarti mulai hari ini saya harus belajar sungguh-sungguh, harus menguasai pelajaran-pelajaran yang ada hubungannya misalnya dengan kedokteran. Atau misalnya saya ingin menjadi seorang insinyur, berarti saya harus belajar matematikanya dengan benar, dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya ketika kita jadi insinyur nggak salah ngukur rumah. Rumahnya malah jadi miring. Kenapa? Karena kita salah ngeliin, panjang lebarnya kita salah. Nah, mulai belajar. Jadi karena kita ingin jadi insinyur, berarti kita jadikan keinginan, cita-cita kita menjadi penyemangat untuk kita maju, merubah karakter kita untuk apa? Untuk kita belajar untuk taat terhadap aturan-aturan. Disiplinkan diri kita. Mulai apa? Belajar. Karena kalau disuruh belajar kadang-kadang malas. Tapi disiplinkan. Bilang sama diri kita, aku harus berubah. Aku yang gak suka belajar, aku harus berubah. Aku mau belajar. Aku harus berubah. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Orang kalau pernah lihat orang lari nggak, maraton atau lomba atletik, pasti hanya satu sang juaranya. Nah, untuk menjadi seorang juara tidak mudah adik-adik. Pasti dia sudah melewati berbagai hal, hambatan-hambatan yang harus dia lalui. Misalnya rasa malas itu harus dia buang, tapi dia harus berlatih setiap hari. Mungkin dia harus bangun pagi-pagi, dia harus jogging, dia harus lari berapa kilometer setiap hari. Dia harus jaga makannya, dia harus jaga istirahat tidurnya, dia harus belajar tentang teknik untuk berlari seperti apa supaya dia bisa mencapai kemenangan. Nah, ayat 25 bilang begini, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Nih, menguasai dirinya artinya egonya dikuasai. Tidak ikut-ikutan dengan egonya, tidak ikut-ikutan dengan keinginan dirinya. Misalnya begini, disuruh sama pelatih, kamu harus ngiderin ini sebanyak 5 kali lapangan ya, supaya otot-otot kaki kamu jadi kuat. Enggak pelatih, aku enggak mau. Artinya kita tidak mau tunduk, tidak mau disiplin dengan aturan yang sudah diberikan sama Pak Pelatih. Kita harus kalahkan ego kita. Kita harus buang ego kita. Tadi firman Tuhan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ingat bahwa kekristenan yang kita jalani hari-hari ini merupakan sebuah pertandingan iman di dalam dunia ini. Siapa yang menang berarti dia taat dan terhadap aturan-aturan Tuhan. Dia patuh terhadap aturan-aturan Tuhan. Ya, dia patuh terhadap aturan-aturan Tuhan yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan kepadanya, supaya dia bisa berubah. Nah, apa? Disiplin itu seperti apa sih Kak yang kita lihat? Disiplin dalam segi waktu. Artinya apa? Kita harus on time. Kemarin ingat nggak cerita tentang Kak Irwan dan Kak Esther? Kak Irwan udah lama nih nungguin, udah ada di tempat ibadah, kok Kak Esther nggak datang-datang? Taunya Kak Esther datangnya terlambat. Artinya Kak Esther tidak disiplin dalam mengatur waktunya. Tapi puji Tuhan, sebagai anak Tuhan, ketika kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ajarkan kita apa? Kita harus meminta maaf. Ya, yang kedua, disiplin dalam segi apa? Dalam pekerjaan. Misalnya, mama udah titip,
Yang sudah kelas 6 mungkin, kamu tolong cuciin piring ya, nanti mama pulang udah beres ya. Tapi apa yang mama pas pulang, apa yang mama lihat? Ternyata piringnya masih numpuk. Kita nggak melakukan pekerjaan yang sudah mama perintahkan atau papa perintahkan. Berarti kita nggak disiplin. Tapi belajar untuk menjadi anak-anak yang disiplin dalam pekerjaan. Kemudian apa? Disiplin dalam belajar. Sebagai anak-anak yang sekolah, disiplin kita adalah harus belajar. Supaya apa? Supaya kita memperoleh hasil yang baik. Terus gini, disiplin dalam berkendara. Kita lihat kan banyak orang main terobos lampu merah. Nah, kalau mama papa di rumah suka nerobos lampu merah, kalian harus wajib untuk mengingatkan mama sama papa. Karena kalian mau berubah kan menjadi anak-anak yang menegur sesuatu yang salah. Mau siapapun itu, tegurlah ketika dia berbuat salah. Terus apa lagi? Disiplin dalam berjalan kaki. Nggak sembarangan kita jalan di jalan. Ada aturannya. Kita harus berjalan di sebelah mana? Kanan apa kiri? Sebelah kiri. Nyebrang juga ada aturannya. Jadi taat terhadap aturan membuat kita menjadi anak-anak yang disiplin. Nah, adik-adik, kalau kita menjadi anak-anak yang disiplin, maka kita berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus disiplin? Yang pertama, disiplin atau ketaatan kepatuhan itu merupakan perintah Tuhan untuk supaya kita taat, kita patuh. Di dalam Ulangan 13 ayat 4 nanti adik-adik bisa baca. Kemudian, ketaatan atau kepatuhan itu adalah bagian daripada iman. Karena iman adalah ketaatan yang harus dikerjakan. Iman itu harus dikerjakan, kata firman Tuhan. Kalau kita punya iman tapi kita nggak lakukan, maka iman kita iman yang mati, nggak ada gunanya, kata firman Tuhan. Tapi iman kita harus dikerjakan. Jadi disiplin adalah bagian dari iman itu. Yang ketiga, supaya apa? Mengapa kita harus disiplin? Supaya kita hidup bahagia, menjadi kesenangannya Tuhan. Kalau kita taat sama perintah Tuhan, kita hormati orang tua kita, berarti kita lakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang apa? Janjinya Tuhan kasih reward kan tadi. Kalau kita taat terhadap aturan tadi yang kakak bilang di awal, ada 4 bagian aturan. Pertama, perintah, larangan, sanksi, dan reward. Nah, kalau kita taat, kita melakukan, maka kita akan memperoleh reward dari Tuhan yang membuat kita merasa bahagia dan senang. Yeremia 7 ayat 23, Keluaran 19 ayat 5, nanti adik-adik bisa baca. Kemudian apa? Mengapa kita harus disiplin? Disiplin tanda bahwa kita memegang perintah Tuhan. Disiplin kan bicara tentang ketaatan, kepatuhan terhadap aturan. Berarti kalau kita taat, kita patuh terhadap aturan-aturan hukum-hukum Tuhan, berarti kita menjadi orang-orang yang memegang perintah-perintah Tuhan. Nah, kakak percaya kalian di rumah juga memegang perintah Tuhan. Hal kelima, firman Tuhan bilang apa? Kalau kita taat, kita patuh terhadap firman Tuhan, itu lebih daripada korban-korban. Itu. Tuhan nggak tertarik dengan segala korban persembahan kita. Tuhan gak terlalu tertarik dengan hal-hal itu. Yang Tuhan mau adalah kita taat sama Tuhan, kita ikutin aturan Tuhan, kita hargai orang tua kita, kita ikuti aturan-aturan yang ada di masyarakat di sekitar kita, supaya kita membangun karakter kita itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang keenam, mengapa kita harus disiplin? Tuhan Yesus menjadi teladan pribadi yang sangat-sangat disiplin. Ingat gak cerita waktu sebelum Tuhan Yesus disalibkan? Dia mengajak murid-muridnya ke Bukit Getsemani untuk berdoa. Tetapi apa yang dia temukan? Murid-muridnya semuanya molor, adik-adik, semuanya pada tidur. Sementara Tuhan Yesus berdoa. Sampai Tuhan Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Mulai hari ini belajar untuk disiplin. Kalau Yesus memberikan teladan buat kita untuk rajin berdoa, hari ini mulai bangun karaktermu, mulai latih dirimu untuk berdoa setiap hari, minimal pagi dan malam hari. Bangun, latih dirimu
Mungkin hari ini masih bolong-bolong, tapi latih terus, latih terus, latih terus. Setiap bangun pagi, baca firman Tuhan. Sebelum tidur, baca firman Tuhan. Mungkin pertama, kedua, ketiga masih malas. Tapi mulai belajar, paksa diri kita, disiplinkan diri kita untuk taat, untuk patuh dengan aturan Tuhan. Karena Tuhan bilang apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya kita berhasil. Itu rewardnya. Nah, bagaimana untuk menjadi pribadi yang disiplin adik-adik? Pribadi yang patuh, pribadi yang taat. Nah, hal pertama tadi yang kakak bilang, melatih diri kita dan lakukan terus-menerus. Yuk sama-sama katakan sama kakak, latih diri kita dan lakukan terus-menerus. Ya, latih diri kita, lakukan terus-menerus. Itu adik-adik bisa baca di dalam Filipi 2 ayat 12. Yang kedua, yang perlu kita lakukan supaya kita menjadi pribadi yang taat, yang patuh, adalah buang keegoisan kita. Kenapa kak harus dibuang? Karena keegoisan itu hanya akan membuat dan menghambat diri kita untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter-karakter Tuhan. Jadi buang segala penghambat. Lupakan yang telah lalu, arahkan pandanganmu ke depan. Lari pada tujuan, kata firman Tuhan. Artinya segala penghalang-penghalang yang menghalangi jalan-jalan kita untuk mencapai kesuksesan, untuk berhasil, buang semua. Kesukaan-kesukaan kita yang menghalangi kita untuk rajin belajar, buang semua. Kenapa? Karena kita lagi mau kejar cita-cita kita di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hal ketiga. Yang pertama, latih diri kita dan lakukan secara terus-menerus. Yang kedua, buang keegoisan kita yang menjadi penghambat untuk kita maju. Yang ketiga, lakukan dengan senang hati. Kalau kita lakukan segala sesuatu nggak dengan senang hati, pasti hasilnya nggak maksimal. Percaya deh sama kakak. Kalau kita lakukan segala sesuatu dengan ngomel-ngomel, belum dia suruh ngapa-ngapain, udah mulai ngomel, udah mulai ngedumel sama mama, sama papa, pasti hasilnya tidak akan baik. Tapi kalau kita lakukan dengan segenap hati, dengan senang hati, pasti hasilnya akan memuaskan. Nah, adik-adik bisa baca di dalam Yesaya 1 ayat 19, Yosua 22 ayatnya yang ketiga. Yang keempat, belajar bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Nah, belajar bertanggung jawab artinya gini, ketika kita melakukan kesalahan atas aturan, atas perintah yang sudah diberikan oleh guru, oleh orang tua, dan kita lakukan kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab. Jangan cemen, jangan sembunyikan pelanggaran kita, kata firman Tuhan. Tapi apa? Akui pelanggaran kita. Kalau kita mengakui pelanggaran kita, kita akan disayang sama Tuhan. Hal kelima, jangan pernah menyerah ketika kita gagal. Ya adik-adik, mungkin semester kemarin kita pinginnya juara 1, tahu-taunya nilai kita belum cukup. Dan ternyata kita masih ada di posisi ketiga, 4 atau kelima. Jangan putus asa. Kenapa? Berarti kita harus lebih berjuang lagi. Sudah baik, tetapi kita harus lebih berjuang lagi. Jangan menyerah ketika kita gagal. Albert Einstein, dia mengalami begitu banyak kegagalan sebelum berhasil menciptakan bom atom. Bahkan banyak peneliti, orang-orang pintar di dunia ini sudah banyak mengalami kegagalan sebelum mereka berhasil. So, kita nggak sendirian ya. Kita pasti berhasil, apalagi bersama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Jadi dengar baik, karakter kita akan berubah. Jadi firman Tuhan tadi bilang apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, oleh akal pikiran kita. Berubah dalam bahasa aslinya bermetamorfosis. Berubah seperti kupu-kupu tadi, dari ulat yang jelek banget akhirnya menjadi kepompong, dari kepompong akhirnya menjadi apa? Kupu-kupu yang besar dan indah. Nah, itu berubah. Berarti dari yang jelek menjadi yang lebih baik. Adik-adik mau berubah, amin? Berubah. Karena kalau
kita berubah, karakter kita berubah, kita menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang taat, anak-anak yang patuh terhadap aturan-aturan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik di rumah. Kubuka hati untuk roh-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Ubah kami menjadi anak-anak yang memiliki karakter-karakter ilahi. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau disiplinkan diri kami. Kami mau taat, kami mau patuh terhadap aturan-aturan hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan menjadi kesenangan bagi kami. Ubah hati kami Roh Kudus untuk memiliki hati selembut hati Tuhan. Ubah pikiran-pikiran kami supaya kami memiliki pikiran-pikiran Kristus. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk berubah hari demi hari. Bantu kami Roh Kudus ketika kami mulai menyerah. Bangkitkan semangat kami untuk kami maju dan maju lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati orang tua kami yang mendidik, melatih, mengajar kami Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati hidup mereka. Kami mau menjadi anak-anak yang memiliki karakter-karakter Kristus. Karakter yang dibentuk karena taat dan patuh atau disiplin terhadap aturan-aturan, terhadap hukum-hukum Tuhan, terhadap firman Tuhan. Ini hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan terima berkat adik-adik. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saleh-salehnya yang diberkati Tuhan, yang mau berubah karakternya. Katakan sama-sama, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.